Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Arista, NPM D1A019006, Program Studi Kesejahteraan Sosial Angkatan 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai fasilitator, serta nanti saya juga akan memberikan role play mengenai bagaimana cara menjadi seorang fasilitator. Yang pertama, fasilitator adalah seorang individu atau kelompok yang memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat untuk melancarkan suatu program atau kegiatan sehingga dalam program tersebut tidak terjadi hambatan atau setidaknya meminimalisir hambatan. Fasilitator bisa dikatakan seorang individu atau sekelompok orang yang bisa memberikan pelatihan, memberikan masukan atau pendapat, dan memberikan saran atau nasihat serta menjadi seorang narasumber. Kedua, tugas-tugas seorang fasilitator. Yang pertama, fasilitator merencanakan suatu kegiatan, misalnya sebuah diskusi. Nah, dalam merencanakan ini, fasilitator mempersiapkan materi yang akan dibawa ke dalam diskusi tersebut sesuai dengan topik diskusi. Yang kedua, fasilitator mengawasi jalannya kegiatan diskusi. Nah, yang ketiga, fasilitator mencairkan suasana agar menjadi akrab. Misalnya, fasilitator bisa menjalin kerjasama dengan kelompok dan juga berkomunikasi dengan kelompok sehingga komunikasi tersebut atau sehingga diskusi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Yang keempat, yaitu memberikan arahan-arahan diskusi agar sesuai dengan jadwal dan dengan modul yang telah dibuat. Nah, yang kelima yaitu membuat bimbingan dan berdiskusi antar kelompok agar mendapatkan feedback untuk mencairkan atau membuat diskusi tersebut berjalan dengan lancar. Yang keenam yaitu fasilitator merumuskan hasil diskusi atau melakukan evaluasi setelah diskusi tersebut dilaksanakan, sehingga nanti akan ditemukan sebuah kelebihan dan kelemahan atas diskusi yang telah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu fasilitator harus bersikap netral. Konten netral di sini berarti fasilitator tidak mengambil posisi pada topik yang sedang dibicarakan dan tidak mengambil keuntungan pada jalannya diskusi. Yang ketiga ialah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. Pertama, pandai berkomunikasi. Di sini maksudnya seorang fasilitator harus pandai berkomunikasi karena dialah yang akan menghidupkan acara dalam diskusi agar berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Yang kedua yaitu pandai menghormati. Di sini seorang fasilitator dituntut untuk pandai dalam bersikap, khususnya menghormati setiap anggota kelompok. Nah, terutama menghormati perasaan, menghormati sikap, dan menghormati pendapat dari setiap anggota kelompok atau diskusi. Yang ketiga yaitu berpengetahuan dan wawasan yang luas. Seorang fasilitator dituntut untuk berpengetahuan dan wawasan yang luas pada setiap pembahasan dan persoalan yang ada dalam topik diskusi. Yang keempat yaitu memiliki sifat terbuka atau open-minded. Di sini seorang fasilitator harus memiliki sifat terbuka agar dapat menerima sikap dan pendapat yang berbeda dari setiap anggota kelompok. Baiklah, itulah tadi mengenai penjelasan tentang fasilitator dari saya. Selanjutnya saya akan men-roleplay sebuah kegiatan tentang menjadi seorang fasilitator. Di sini saya akan mengangkat tema atau topik mengenai pernikahan dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Perkenalkan, nama kakak Desti Arista, Program Studi Kesejahteraan Sosial dari Universitas Bengkulu. Sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di diskusi kita pada kali ini. Nah, nanti kakak berharap semoga adik-adik bisa menjadi peserta yang aktif dan memberikan respon terhadap apa yang kakak sampaikan. Di sini kita saling berdiskusi. Nah, adapun tema untuk diskusi kita pada hari ini yaitu mengenai pernikahan dini. Baiklah, sebelum masuk ke materi atau penjelasan mengenai pernikahan dini, kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua. Bagaimana sih tanggapan adik-adik mengenai pernikahan dini? Izin menyampaikan kak, saya Aini. Nah, menurut pandangan saya
Saya kurang setuju dengan adanya pernikahan dini, karena pernikahan dini ini menimbulkan banyak sekali dampaknya, terutama dampak negatif yang kita rasakan, yaitu khususnya bagi seorang perempuan yang melakukan pernikahan dini. Jadi saya kurang setuju jika pernikahan ini dilaksanakan. Terima kasih, Kak. Kak, saya Bella ingin menyampaikan pandangan saya mengenai pernikahan dini. Menurut saya, kalau saya pribadi, saya tidak ingin pernikahan dini itu terjadi karena banyak sekali dampaknya. Misalnya kalau pernikahan dini itu, kalau kita melakukan pernikahan dini, maka orang-orang lain itu akan berpikir negatif tentang kita. Misalnya orang-orang di luar sana atau masyarakat itu menganggap kita sudah hamil di luar nikah, seperti itu. Jadi saya tidak setuju dengan adanya pernikahan dini. Terima kasih, Kak. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik yang sudah memberikan tanggapannya. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan mengenai pernikahan dini. Apa itu pernikahan dini? Pernikahan menurut UNICEF dikategorikan sebagai pernikahan dini atau pernikahan anak-anak ialah apabila salah satu dari pasangan suami istri itu ataupun keduanya masih berumur di bawah 18 tahun. Sehingga pernikahan dini ini masih terus dicari upaya untuk mengatasinya karena banyak sekali menimbulkan dampak negatif, bukan hanya bagi individu yang melakukan pernikahan dini tetapi juga bagi negara Indonesia. Dengan banyaknya anak-anak yang menikah dini, banyak anak-anak di Indonesia mengalami putus sekolah, sehingga akibatnya banyak pengangguran di Indonesia dan sumber daya manusia yang rendah. Baiklah adik-adik, selanjutnya mengapa sih pernikahan dini itu dapat terjadi? Alasan yang pertama yaitu karena adanya kemiskinan. Nah, yang kedua karena akses pendidikan yang terbatas. Nah, yang ketiga karena adanya budaya yang mengikat, dan yang keempat yaitu karena adanya perubahan tata nilai di dalam masyarakat, sehingga pernikahan dini mudah saja untuk dilaksanakan. Baiklah, selanjutnya yaitu dampak dari pernikahan dini. Adapun dampak-dampak dari pernikahan dini yaitu aspek pendidikan dan pengembangan diri menjadi terhambat. Yang kedua, munculnya masalah kesehatan seksual dan reproduksi. Yang ketiga, memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, yang keempat yaitu resiko terjadinya penelantaran itu semakin meningkat. Nah, yang kelima yaitu terjadinya masalah psikologis yang bisa berujung kematian usia dini. Nah, itu adalah beberapa dampak dari pernikahan dini yang secara garis besarnya saja, dan masih banyak lagi dampak-dampak yang lain yang terjadi akibat dari pernikahan dini. Oke, baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kakak. Nah, untuk adik-adik yang ingin bertanya, kakak persilahkan. Kak, saya ingin bertanya, apa saja atau bagaimana sih cara kita agar bisa mengatasi atau mencegah terjadinya pernikahan dini? Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini kakak akan mencoba menjawab. Nah, untuk melindungi anak perempuan dari pernikahan dini, berbagai penelitian menyarankan setidaknya melakukan 3 hal berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan akses pendidikan formal. Artinya dengan menaikkan usia minimum menikah yaitu 19 tahun, setidaknya memberikan waktu kepada anak-anak perempuan untuk menyelesaikan pendidikan SMA-nya di sekolah. Nah, tujuannya agar mereka sibuk di sekolah dan tidak memiliki waktu untuk menikah muda atau menikah dini. Nah, di sini pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak perempuan mendapatkan hak mereka untuk wajib belajar 12 tahun. Langkah selanjutnya yaitu mengedukasikan anak muda mengenai kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual. Selanjutnya yaitu mempromosikan kesetaraan gender di tingkat akar rumput. Nah, itulah beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pernikahan dini. Nah, terima kasih kepada adik-adik yang sudah memberikan tanggapan dan cukup aktif dalam diskusi kita pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kakak minta maaf apabila ada kesalahan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah tadi roleplay mengenai menjadi seorang fasilitator dari saya. Jika ada banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.